Doa yang sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita sudah diajari untuk berdoa. Kita sering mendengar pesan seperti ini. Berdoalah, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang kita pahami adalah betapa pentingnya doa. Karena jika kita tidak berdoa, maka kita akan mati secara rohani. Namun doa yang seperti apa? Bagaimana seharusnya kita berdoa? Yakobus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di perantauan. Di dalam suratnya ia bermaksud menggugah Yahudi Kristen untuk sungguh-sungguh memiliki kehidupan rohani yang kuat sebagai persiapan masa penganiayaan yang mungkin akan mereka hadapi. Pasal 5 ayat 13-18 adalah pedoman Kristen tentang kehidupan doa. Ada beberapa jenis doa yang dapat dilakukan ketika seorang menghadapi penderitaan atau berada dalam keadaan sakit. Pertama, doa pribadi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ayat 13. Kedua, doa dari hamba Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ayat 14. Ketiga, doa bersama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat 16. Di ayat 16b, Yakobus menyatakan tentang kekuatan doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan ia memberikan 3 prinsip kehidupan doa yang dilakukan oleh Nabi Elia. 1. Doa orang yang benar. Orang yang berdoa haruslah orang benar. Bagaimana dengan Elia? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ayat 17. Ia orang baik yang bersemangat, orang yang hebat, tetapi ia pun memiliki kelemahan. Elia bukanlah manusia sempurna. Itu berarti bahwa bukan karena hebatnya Elia, maka doa yang penuh kuasa dapat terjadi, tetapi karena kasih karunia semata. Yakobus menuliskan suratnya kepada jemaat di perantauan yang telah menerima keselamatan dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Benar yang dimaksudkan di sini adalah ia tidak menyetujui kejahatan jenis apapun atau tinggal di dalam kekudusan. Jika ada dosa, maka haruslah diselesaikan terlebih dahulu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa yang membuat Tuhan tidak mendengar doa adalah karena dosa dan kejahatan kita. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. 2. Doa yang dengan yakin didoakan. Doa yang dinaikkan dengan keyakinan adalah doa yang lahir dari iman. Ayat 15. Yaitu iman yang hidup, baik di dalam diri orang yang mendoakan maupun yang didoakan. Ini bukan lagi tentang seorang memiliki iman yang menyelamatkan, tetapi ia harus meyakini bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan spiritual dan kesembuhan fisik untuk orang yang sakit atau menderita yang didoakannya. Selanjutnya, doa itu sendiri haruslah merupakan doa yang sungguh-sungguh dan dinaikkan secara khusus. Doa itu merupakan luapan hati kepada Allah yang dialirkan dengan iman yang tulus. Di dalam naskah asli, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh diuraikan demikian. Elia berdoa di dalam doanya. Berdoa di dalam doa berarti bukan sekedar mengucapkan kata-kata doa, tetapi pikiran kita haruslah terpusat kepada Tuhan di atas dasar kerinduan yang teguh dan di dalam ketekunan. 3. Doa yang sangat besar kuasanya. Elia berdoa supaya hujan jangan turun, dan Allah mendengar permohonannya sehingga hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa dan langit pun menurunkan hujan. Perhatikanlah bahwa doa merupakan kunci yang mampu membuka dan menutup langit. Jika melalui doa Elia Tuhan dapat melakukan hal-hal yang begitu hebat dan luar biasa, maka doa orang benar pun tidak akan kembali dengan sia-sia. Surat ini ditutup dengan nasihat untuk mengupayakan pertobatan dan keselamatan orang lain. Ayat 19 dan 20.
Yakobus secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada jemaat bahwa lebih dari semua mujizat yang akan terjadi, doa sangat besar kuasanya untuk menuntun seseorang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Doa dapat membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat dan menyelamatkannya dari maut. Sahabat Iktus, doa adalah sarana anugerah Allah agar kita memiliki akses untuk berbincang-bincang dengannya. Namun doa bukanlah berisi ucapan semata, karena doa adalah kunci untuk membuka semua pintu yang masih tertutup dalam penderitaan dan kesakitan kita. Hal yang mustahil menjadi mungkin ketika kita berdoa. Bahkan doa sanggup melembutkan hati yang keras hingga terbuka terhadap karya keselamatan Kristus. Sejak Yesus tinggal di hati, saya terus bertekun dalam doa. Ada kalanya Tuhan membawa saya belajar memiliki keberanian iman untuk mendoakan sesuatu yang nampaknya mustahil bagi Indonesia. Saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang dapat membuka dan menutup langit akan memulihkan bangsa ini. Di zaman Elia, 3 tahun 6 bulan kering, tapi kemudian ada hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Inilah pengharapan bagi Indonesia, bahwa pergumulan ini akan berakhir dengan cerita sukacita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya terus berkomitmen untuk menjadi orang benar supaya doa saya tidak terhalang? Bagaimana cara saya berdoa agar doa saya menjadi sangat besar kuasanya? Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saya? Apakah saya mengalami kuasanya yang besar? Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan saya. Saya ingin memiliki iman yang hidup dalam doa-doa saya, bukan hanya untuk menaikkan pokok doa pribadi saya, tetapi mendoakan banyak orang yang sedang mengalami penderitaan atau sakit dan mendoakan Indonesia. Saya mau bertekun dalam doa dengan sebuah keberanian untuk percaya bahwa Tuhan sanggup membangunkan yang sakit dan menderita serta menyelamatkannya. Buka mata saya ya Tuhan, menyaksikan doa yang sangat besar kuasanya. Amin. Doa adalah kunci untuk membuka semua pintu yang tertutup. Kristuslah